Jadi sampai dengan saat ini kita tidak bisa menyampaikan prank tidak. Kenapa? Masih dalam proses pemeriksaan di atas. Pak, berarti Kapolda kemarin Ya secepatnya begitu dapat kita akan rilis. Pak, berarti Kapolda tidak mengecek Pak uang itu Pak, 2 triliun itu apakah sudah ada atau belum? Berarti pas menerima bantuan itu. Cross checknya sendiri dari Kapolda tidak ada berarti ya? Ya kan bilet giro. Kalau BG kan jatuh tempo dia. Bukan cek ini, bilet giro. Targetnya Pak, kasus ini selesai dan tidak rancu Pak, kapan Pak? Ya secepatnya, kan tergantung dari Pak Dir. Tahun 2000-an kalau nggak salah, saya mendengar begitu banyak orang bicara tentang sebuah yayasan yang memegang bukti keberadaan harta Soekarno di Swiss. Harta itu disebut bernilai ribuan triliun rupiah. Dan misi mulia sang pendiri yayasan adalah membagikannya ke seluruh rakyat Indonesia. Nama yayasan itu adalah Yayasan Misi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, atau disingkat dengan nama YAMISA. Pada saat itu banyak sekali pejabat yang senang mendengar kabar bagus itu. Ya bagus dong, katanya rata-rata orang Indonesia akan digaji bulanan minimal 30 juta rupiah per kepala keluarga. Nggak pakai kerja. Tingkat paling tinggi ada yang digaji sampai 200 juta rupiah per kepala keluarga. Jiwa jurnalis saya tergerak waktu itu untuk mengikuti keberadaan Yamisa dengan segala kehebohannya. Saya bahkan sampai ke Cirebon segala mengikuti proses bagaimana ribuan orang dibayat sebagai anggota yayasan dihadiri oleh jajaran aparat dan Pemda Cirebon. Apa yang terjadi kemudian? Zong! Ternyata di balik misi dengan niat yang katanya mulia itu ada persoalan uang pendaftaran yang bernilai sampai puluhan juta rupiah. Jadi gini, para pendaftar harus menyetor uang sebesar sampai 30 juta rupiahan per kelompok supaya bisa mendapat bantuan keuangan dari yayasan kalau nanti harta Soekarno dari Swiss itu cair. Memangnya harta Soekarno itu ada? Masalah ada dan gak adanya kita kesampingkan dulu. Kita bicara masalah pencairannya dulu. Gak mungkin lah bank-bank di Swiss yang dikenal menjaga kerahasiaan super ketat nasabahnya bisa mencairkan begitu saja ke rekening pribadi ketua yayasan Yamisa itu. Kalau memang hartanya ada, prosesnya pasti panjang dan lama karena itu duit ribuan triliun rupiah, bukan daun. Dan yang jelas akan melibatkan negara, bukan lagi sekelas yayasan. Jadi dari kasus ini bisa disimpulkan kalau Yamisa atau Yayasan Misi Islam Ahlussunnah wal Jamaah pimpinan Abdul Rahman itu adalah yayasan yang dipakai untuk penipuan. Dari mana sih indikasi mereka menipu? Ya, karena mereka mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa sepengetahuan negara. Bayangkan, 30 juta rupiah dikali 1000 kepala keluarga saja yang setor ke yayasan, mereka sudah dapat 30 miliar rupiah bebas pajak. Dan karena sudah ada yang merasa tertipu, juga melaporkannya ke polisi, Abdul Rahman pimpinan Yamisa akhirnya ditangkap polisi di tahun 2002. Kasus-kasus seperti ini sering sekali terjadi di Indonesia. Kita lihat saja di tahun 2002 juga ada penggalian prasasti batu tulis di Bogor oleh mantan Menteri Agama Said Agil Husin Munawar. Ini lebih aneh lagi karena ada bisikan yang katanya seorang ustadz untuk menggali di daerah prasasti karena di sana ada harta karun yang disembunyikan. Untuk apa harta karun itu harus ditemukan? Ya sekali lagi demi niat baik untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Apa yang terjadi sesudah daerah di sekitar prasasti batu tulis itu kemudian digali? Zong lagi. Harta karunnya nggak ada, situsnya keburu rusak. Itu baru kasus-kasus besar. Belum lagi kasus janji investasi kecil-kecilan yang katanya akan diturunkan dana sekian triliun rupiah untuk membangun rumah sakit dan lain sebagainya.
Banyak yang tertipu di sini dengan tanpa sadar mengeluarkan uang mulai jutaan sampai ratusan juta rupiah sekedar untuk pengurusan dokumen yang gak jelas kapan itu cairnya. Saya punya teman yang bahkan meski sudah 2 tahun dijanjikan uangnya cair tapi nggak pernah terrealisasi, masih tetap percaya aja kalau investasi triliunan rupiah itu akan jatuh ke tangannya. Teman saya itu seperti hidup dalam mimpi dan tidak ingin mimpi itu rusak oleh kenyataan. Karena dia sudah kadung keluar uang sampai ratusan juta rupiah untuk menjaring dana yang tidak kunjung datang. Dan kali ini kita kedatangan berita sebuah keluarga yang mengatasnamakan keluarga almarhum Akiditio yang berjanji akan mencairkan dana 2 triliun rupiah untuk membantu orang yang terkena COVID. Sekali lagi, itu niat baik, sama seperti yang ingin dilakukan oleh Yayasan Misi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, mantan Menteri Agama, dan banyak kasus lainnya. Orang begitu gampang tersentuh ketika ada seseorang yang punya keinginan memperbaiki sebuah masalah. Dan yang tersentuh ini bukan saja rakyat biasa, bahkan setingkat pejabat sampai kepala negara. Saya termasuk orang yang juga tersentuh karena dalam penyerahan simbolik bantuan itu ada Kapolda Sumatera Selatan yang juga ikut tersentuh dengan niat baik itu. Siapa sih yang gak percaya dengan seorang Kapolda? Pasti banyak yang percaya. Tetapi sekali lagi belajar dari banyak peristiwa sebelumnya bahwa niat baik itu belum tentu bisa terrealisasi dengan baik. Niat baik harus diwujudkan dengan benar karena tanpa perwujudan dari sebuah niat yang sudah digaungkan ke publik, apalagi sudah melibatkan nama-nama pejabat di dalamnya, itu sama saja dengan pembohongan. Dan kisah sumbangan 2 triliun itu akhirnya menjadi sebuah kisah besar. Pertanyaan terbesarnya sama dengan kasus Yamisa dan penggalian di Batu Tulis yang melibatkan mantan Menteri Agama. Memang benar dananya ada. Ternyata sesudah mengikuti penelusuran Dahlan Iskan, saya juga baru tahu kalau dananya itu katanya masih jangkut di Bank Singapura dan Hong Kong. Jadi belum ada di Indonesia. Sedangkan sudah banyak yang memuji-muji keluarga Akiditio almarhum dengan berbagai latar belakang yang sangat baik dan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Orang-orang yang memuji ini bukan karena mereka ada niat jahat. Justru karena mereka juga tersentuh karena ada orang yang berniat baik, ada yang mau sumbangkan harta sebegitu besar di masa pandemi ini. Mulai dari Kapolda Sumatera Selatan sampai Ketua MPR tentu akan menyambut baik semua tawaran sumbangan untuk membantu menyelesaikan masalah nasional ini. Dan ada juga yang saya baru tahu dari penelusuran detail Dahlan Iskan waktu mencari tahu siapa sebenarnya almarhum Akiditio ini. Dari sana akhirnya terbuka kalau sudah ada pinjaman sebesar 3 miliar rupiah oleh keluarga almarhum untuk mengurus proses pencairan dana ini. Ketika membaca tulisan Dahlan Iskan itulah saya menemukan pola yang sama dengan kasus-kasus Yamisa dan model-model investasi lainnya, bahwa ketika ada uang dilibatkan dalam pencairan berarti ada sesuatu yang kurang sedap di belakangnya. Mungkin ini baru perkiraan saya saja ya, mudah-mudahan nggak benar. Tapi kalau mencoba mengambil pelajaran dari kasus yang mirip-mirip, saya agak khawatir juga. Oke lah, kalau dananya cair dan benar disumbangkan, nggak ada masalah. Kita semua bergembira dan bersyukur karenanya. Tapi kalau ternyata itu pembohongan publik saja bagaimana? Bahwa dana sebenarnya itu tidak ada dan dikamuflase dengan perkataan bahwa, wah pencairnya sulit dan butuh waktu agak lama. Ini tentu membuat banyak orang yang sudah terlanjur berpikiran baik akan tertipu karenanya. Dan jika memang itu akhirnya berupa penipuan, sial sekali. Apalagi kasus ini melibatkan banyak orang yang sudah terlanjur percaya, mulai Kapolda Sumatera Selatan, Ketua MPR, dan banyak orang yang selalu positif thinking akan kejadian sebenarnya. Apalagi karena sumbangan ini sudah diidentikan dengan etnis Tionghoa yang selama ini sudah banyak membantu Indonesia, keluarga almarhum Akiditio jadi terlihat begitu kejam kalau mereka tidak mampu membuktikan bantuannya. Mereka sudah merusak nama-nama keluarga etnis Tionghoa lainnya yang sudah berbuat banyak untuk negeri ini.
Kita tahu kalau Yayasan Buddha Cuci adalah yayasan yang di dalamnya didominasi oleh etnis Tionghoa sudah menyumbangkan ratusan miliar rupiah dalam bentuk bantuan selama masa pandemi. Juga Ikatan Pengusaha Peduli NKRI yang sudah menggelontorkan uang total 660 miliar rupiah untuk membantu pemerintah di masa pandemi. Itu baru nama-nama besar, dan gak sedikit pengusaha etnis Tionghoa lain yang membantu bagaimana supaya meringankan beban pemerintah sekarang ini. Kalau dana sebesar 2 triliun rupiah itu zong juga, maka kebayang begitu banyak orang kecewa dan malu. Apalagi ditambah hujatan-hujatan berlatar belakang etnis dan agama yang akan muncul sampai berminggu-minggu lamanya. Kita akan disibukkan dengan hal-hal yang remeh karena niat baik yang tidak ditempatkan pada tempat yang benar. Memang tidak akan merugikan kalau bantuan itu akhirnya tidak ada dan tidak diterima. Tetapi rasa sakit hati karena ternyata kita dibohongi lagi akan terus melekat dalam-dalam dan tentu akan berpengaruh pada seseorang yang sudah berpikiran positif tentangnya. Entah sampai kapan kita menunggu, atau memang kita sudah nggak peduli lagi ada atau tidak ada uang 2 triliun rupiah itu sebenarnya. Karena tanpa uang sebesar itu pun, sebenarnya pemerintah kita sudah siap untuk berperang melawan pandemi. Bahkan meluncurkan dana yang jauh lebih besar dari yang katanya mau disumbangkan. Palingan kita hanya bilang, dari kasus uang 2 triliun rupiah itu kita belajar. Entah sampai kapan kita belajar dan gak pernah lulus-lulus karena sibuk dengan mimpi ada pahlawan yang datang dan dalam sekejap menyelesaikan semua masalah kita. Tetapi di balik keraguan bantuan ini ada kabar gembira dan saya harus ucapkan selamat untuk ganda putri kita yang di Olimpiade Tokyo barusan meraih emas. Selamat Indonesia, ini kado kemerdekaan untuk negara kita. Seruput kopinya. Markyun, mari kita seruput kopi 2 triliun. Saya Din Siregar, kita di acara Timeline.